Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hilyatul Mila. Saya akan melanjutkan mereview. Tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya mereview buku sejarah teks Al-Quran saja, yakni dari bab 18 sampai bab 19, menjelaskan mengenai tentang serangan orientalis terhadap Al-Quran dalam berbagai dimensi untuk dapat menyajikan suatu citra beberapa upaya dan tujuan Barat dalam mencemarkan kemurnian teks Al-Quran menggunakan sumber-sumber tidak etik dan penipuan. Yang pertama, perlunya pembuktian penyimpangan dalam Al-Quran dengan maksud hendak membuktikan moralitas dan superioritas teologi Barat. Bertreasure, Jeffrey Ninggana Perzo, Tisdale, dan banyak lagi lainnya telah mencurahkan seluruh kehidupannya guna menyingkap perubahan teks Al-Quran yang katanya tidak mereka dapatkan dalam kajian kitab Injil. Kemudian yang kedua, kritikan orientalis terhadap kompilasi Al-Quran. Tampaknya terdapat beberapa pintu gerbang yang digunakan sebagai alat penyerang terhadap teks Al-Quran. Salah satunya adalah menghujat tentang penulisan serta kompilasinya. Dengan semangat ini, pihak orientalis mempertanyakan mengapa jika Al-Quran sudah ditulis sejak zaman Nabi Muhammad, Umar merasa khawatir dengan kematian para hufad pada peperangan Yamamah, memberitahu Abu Bakar akan kemungkinan lenyapnya kitab suci ini lantaran kematian mereka, para hufad. Lebih jauh lagi, mengapa bahan-bahan yang telah ditulis tidak disimpan di bawah pemeliharaan Nabi Muhammad sendiri? Jika demikian halnya, mengapa pula Zaid bin Sabit tidak dapat memanfaatkan dalam menyiapkan suhuf itu? Meskipun berita itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan dianggap sah oleh semua kaum muslimin, penjelasan itu tetap dianggap oleh kalangan orientalis bahwa apa yang didiktekan sejak awal dan penulisannya dianggap palsu. Mungkin karena kedangkalan ilmu, berlaga tolol, tajahul, atau pengingkaran terhadap kebijakan pendidikan kaum muslimin merupakan permasalahan sentral yang melingkari pendirian mereka. Tetapi jika keseluruhan Al-Quran telah direkam melalui tulisan semasa kehidupan Nabi Muhammad dan disimpan baik dalam pengawasan beliau maupun para sahabat, mengapa pula Umar takut kehilangan Al-Quran karena syahidnya para hufad? Hal ini sekali lagi menyangkut tentang hukum persaksian. Dengan jumlah yang ribuan, para hufad memperoleh ilmu pengetahuan Al-Quran melalui satu-satunya otoritas yang saling beruntun di muka bumi ini, yang akhirnya sampai pada Nabi Muhammad. Setelah beliau wafat, mereka, para sahabat, menjadi sumber otoritas yang juga saling beruntun. Kematian mereka hampir-hampir telah mengancam terputusnya kesaksian yang berakhir pada Nabi Muhammad, yang mengakibatkan untuk mendapat ilmu yang diberi otoritas kurang memungkinkan. Itulah sebabnya dalam membuat kompilasi suhuf, Abu Bakar bertahan pada pendiriannya bahwa setiap orang bukan saja mesti membawa ayat, melainkan juga dua orang saksi, guna membuktikan bahwa penyampaian bacaan itu datang langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kita temukan hukum kesaksian ini juga dihidupkan kembali di zaman pemerintahan Utsman. Ayat-ayat yang telah ditulis tetap terpelihara dalam rak-rak dan lemari simpanan. Baik tanah Yamamah itu mengisap darah para hufaz ataupun tidak, akan tetapi otoritas saksi yang merupakan poin paling penting dalam menentukan keutuhan nilai sebuah dokumen yang paling dijadikan titik sentral kekhawatiran Umar. Kemudian yang ketiga, perubahan istilah Islam pada pemakaian ungkapan asing. Pintu gerbang kedua masuknya serangan terhadap Al-Quran adalah melalui perubahan besar-besaran studi keislaman menggunakan peristilahan orang Barat. Dalam karyanya Introduction to Islamic Law, Sheikh membagi fikih Islam kepada judul-judul berikut.
yaitu orang, person, harta, properti, kewajiban umum, obligation in general, kewajiban dan kontrak khusus, obligation and contract in particular, dan lain-lain. Susunan seperti ini sengaja diperkenalkan hendak mengubah hukum Islam pada hukum Romawi yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan topik bahasan, serta pembagiannya yang digunakan dalam sistem perundang-undangan Islam. Memasuki pintu gerbang yang ketiga dalam menyerang terhadap Al-Quran, perulangan tuduhan yang ditujukan kepada Islam hanya merupakan pemalsuan terhadap agama Yahudi dan Kristen, atau bagian dari sikap curang dalam memanfaatkan literatur kitab suci untuk kepentingan sendiri. Tuduhan dan penyesuaian kata yang merusakkan dalam satu artikel Encyclopedia Britannica 1891, Noldeke, tokoh orientalis, menyebutkan banyak kekeliruan di dalam Al-Quran karena, katanya, kejahilan Muhammad tentang sejarah awal agama Yahudi, kecerobohan nama-nama dan perincian yang lain yang ia curi dari sumber-sumber Yahudi. Ini merupakan satu upaya yang menyedihkan, hendak mengubah wajah Islam menggunakan istilah orang lain. Siapa orang yang menyebut bahwa Fir'aun tidak memiliki seorang menteri yang bernama Haman hanya karena tidak disebut dalam kitab suci yang terdahulu? Dalam kebohongannya, Noldeke tidak malu menunjuk bahwa Al-Quran menyebut Maryam, ibu Al-Masih, sebagai saudara perempuan Harun, bukan Musa. Kemudian di dalam bab 19 dijelaskan mengenai beberapa motivasi orientalis mengenai kajian subjektivitas. Akar orientalisme menghendaki studi yang mendalam tentang masalah-masalah politik dulu dan hari ini guna menyingkap beberapa pandangan yang melingkari motivasi mereka, sehingga para pembaca dapat mengukur kajian barat terhadap Al-Quran sebagaimana mestinya. Yang pertama, menggunakan analogi Yahudi. Kemudian yang kedua, tindak balas kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, pencarian untuk tidak berat sebelah. Semua studi Islam pada hari ini masih terperangkap dalam kepentingan dan tekanan politik. Makalah, ulasan, dan buku-buku tenggelam dalam kepentingan politik. Bahkan ketika para pengarang berusaha melenyapkan perasaan buruk dengan berlindung di bawah jargon kejujuran ilmiah dan menggunakan gelar-gelar universitas, mereka ingin menutup setiap motivasi yang tersembunyi. Mungkin itu saja review yang dapat saya paparkan. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi kita semua dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.